Halo, jumpa lagi bersama Mr. JS. Hari ini Mr. JS akan menjelaskan mengenai materi mengenal bilangan pangkat positif. Materi ini berada pada kelas 7 semester ganjil kurikulum 2013. Oke, langsung saja kita mulai. Mengenal bilangan pangkat positif. Nah, kita baca definisinya dulu ya. Nah, bilangan berpangkat dikenal juga dengan istilah bilangan eksponen. Nah, contohnya ini ya, contohnya 2 pangkat 3 ya, bacanya 2 pangkat 3. Kalau yang ini dibacanya 10 pangkat 2. Buat apa sih bilangan berpangkat? Nah, salah satu alasan penggunaan bilangan berpangkat adalah untuk menyederhanakan bilangan yang memuat angka yang banyak. Contoh, 100.000. Nah, ini kan angkanya ada 6 ya. Nolnya ada 5, angka satunya ada 1. Nah, jika ini disederhanakan menjadi 10 pangkat 5. Sehingga hanya menggunakan 3 angka. Nah, jadi salah satu tujuannya itu untuk menyederhanakan. Oke. Nah, jadi bilangan berpangkat itu merupakan bilangan penyederhana dari sebuah bilangan yang dikalikan. Nah, untuk mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat, maka dibutuhkan rumus. Rumusnya itu adalah A pangkat N. Artinya A dikali A dikali A dikali A dikali sampai sebanyak N kali. Nah, dalam rumus ini A berarti bilangan pokok, sedangkan N berarti pangkat. Oke, ini contohnya. Nah ya, ini ada contoh, saya udah buatkan contoh. 32 itu sama dengan berapa pangkat berapa. Nah, karena tadi sudah dituliskan rumus A pangkat N, nah maka kita gunakan A pangkat N. Nah, bagaimana sih cara mengubah dari 32 bisa berubah menjadi pangkat? Nah, caranya ada di sini. Bagilah angka pada soal dengan bilangan prima terkecil yang sesuai hingga hasilnya 1. Saya ulangi ya. Bagilah angka pada soal dengan bilangan prima terkecil yang sesuai hingga hasilnya 1. Bilangan prima apa aja? Ini saya sudah tuliskan ya. Ada angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, jadi angka pada soal itu maksudnya ini 32. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang ada di sini. Ya, yang ada di susunan bilangan prima. Sampai hasilnya 1. Nah, kalau nanti hasilnya udah 1, kita amati, lihat angka pembagian berulang. Nah, oke, kita langsung di prosesnya ya. Nah, ini 32, bilangan primanya 2. Ya, kalau pakai angka 3 nanti nggak habis gitu ya. 32 bagi 2 hasilnya 16. Ulangi lagi, 16 bagi 2 hasilnya 8. 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, ini tadi maksudnya dibagi hingga hasilnya 1. Nah, ini kan hasilnya udah 1. Sekarang setelah sudah hasilnya 1, kita lihat angka pembaginya. Nah, angka pembaginya yang mana? Nih, yang ini ya, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Bagi 2-nya berapa kali? Angka pembagi berulang sebanyak 5 kali. Nah, bagi 2-nya itu berulang sampai 5 kali. Nah, angka 2 di sini sebagai A, sedangkan yang 5-nya adalah N. Sehingga 32 itu sama artinya dengan 2 pangkat 5. Nah, gimana? Mudah kan? Jadi caranya kalian tinggal bagi-bagi aja sama bilangan prima. Oke, kita coba cek contoh yang kedua. Nah, yang kedua ini 125. 125 itu berapa pangkat berapa sih? Nah, langsung aja ke prosesnya ya. Kita bagi sama bilangan primanya yaitu angka 5. 125 bagi 5 hasilnya 25. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, udah 1 kan? Sekarang tinggal dilihat angka pembaginya. Bagi 5, bagi 5, bagi 5. Berapa kali? 3 kali. Nah, berarti A-nya 5 dan N-nya 3. Sehingga 125 sama dengan 5 pangkat 3.
Oke, jadi nggak sulit kan? Mudah sekali. Oke, nah kemudian setelah kalian mengetahui bagaimana menyederhanakan bilangan menjadi bentuk pangkat, sekarang kalian juga harus tahu bagaimana menghitung bilangan berpangkat. Nah ini tadi ya, ini kebalikannya ya, ini 2 pangkat 5, ya artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 32. Sekaligus membuktikan yang tadi ya, bahwa benar 32 itu sama artinya dengan 2 pangkat 5. Oke, kemudian yang berikutnya 3 pangkat 4. Berarti angka 3-nya diulangi sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 81. Nah, kemudian ini yang butuh konsentrasi ya, dan ini butuh ketelitian. Ada minus, ada lambang minus. Ada lambang minus di dalam kurung. Nah, artinya minusnya juga ikut diulangi gitu ya. Minus di depan angka 2 ini ikut diulangi. Minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Hasilnya 16. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini kan bilangan negatif. Kemudian ada pangkat. Angka 4 itu kan merupakan bilangan genap. Nah, jadi kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, ini Mr. J sudah tuliskan di sini. Bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Oke, ini mungkin pengetahuan baru buat kalian ya. Jadi nanti bisa dicatat di buku catatannya. Oke, kemudian yang berikutnya ini ada minus lagi, cuman sekarang pangkatnya ganjil. Angka 3 kan angka ganjil ya. Nah, kita lihat nih prosesnya. Min 5 kali min 5 kali min 5. Min kali min kan plus. Plus kali min jadi min lagi. Nah, jadi min 5 pangkat 3 menjadi min 125. Nah, itu membuat hasil atau dapat disimpulkan bahwa bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, ini ya tulisannya ya. Bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau minusnya di luar? Nah, di luar kurung. Tadi kan minusnya di dalam kurung. Sekarang minusnya di luar kurung. Nah, berarti yang kalian ulangi adalah yang di dalam kurung saja. Jadi angka 2-nya diulangi. Minusnya taruh di luar. Minus buka kurung 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 kan 8. Nah, jadi 8 dikali sama minus yang ada di luar. Jadi minus 8. Nah, kemudian satu lagi contohnya minus 3 pangkat 2. Berarti minus buka kurung 3 kali 3 sama dengan min 9. Nah, jadi kalau minusnya ada di luar, meskipun pangkatnya genap ataupun pangkatnya ganjil, hasilnya akan selalu negatif gitu ya. Itu berlaku jika minusnya di luar. Oke, kemudian ini ada sifat bilangan berpangkat ya. Ini 3 sifat bilangan berpangkat, sifat dasarnya. Nanti yang kalau lengkapnya ketika kalian sudah berada di kelas 9, itu ada bilangan berpangkat dan bentuk akar gitu ya. Nah, kalau kalian mau coba lihat, ada sih di video Mr. JS ya, tinggal dicari aja di channel saya. Oke, ini sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, kalau dikali dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlah. Nah, jadi menjadi A pangkat M tambah N. Nah, ini contohnya udah saya buatkan. 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Berarti pangkatnya tinggal kalian jumlahin aja. Nah, jadi 3 pangkat 2 tambah 3. Hasilnya 3 pangkat 5. Nah, ini boleh dihitung, boleh enggak. Sesuai permintaan soal ya. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, berarti pangkatnya dikurang. A pangkat M kurang N. Contohnya ini 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Berarti pangkatnya tinggal dikurangin. 3 pangkat 3 kurang 2. Jadinya 1 ya. 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Kemudian sifat yang ketiga adalah A pangkat M kemudian dipangkatin lagi sama N. Jadi ada pangkat dipangkatin lagi. Nah, kalau ada pangkat dipangkatin lagi, maka pangkat itu saling dikalikan.
menjadi A pangkat M kali N. Nah, ini contohnya. 2 pangkat 3 dipangkatin lagi 4. Nah, jadi pangkatnya dikaliin 2 pangkat 3 kali 4 menjadi 2 pangkat 12. Oke. Nah, penjelasan bilang berpangkatnya udah segitu aja. Nggak terlalu banyak karena memang kalian hanya diajarkan dasar saja untuk yang kelas 7, nanti yang lebih lengkapnya di kelas 9. Tapi meskipun seperti itu, Mr. JS sudah menyiapkan latihan di kotak deskripsi channel YouTube ini. Nah, jadi kalian bisa menuju link tersebut nanti buat kalian kerjain ya. Nah, nanti kalau kalian udah kerjain, di akhir latihan itu kalian bisa melihat skornya. Skor kalian berapa, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, selamat berlatih. Demikian penjelasan singkat dari materi ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like. Kalian juga bisa membagikan atau share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di Belajar bareng Mr. JS.